Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, Halimun Official kali ini akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat grafik di Microsoft Word. Untuk membuat grafik ya, di Microsoft Word itu pilih menu bar Insert, lalu kemudian pilih Chart, klik, lalu kemudian pilih kolom, lalu pilih Clustered Column, kemudian klik OK. Nah, pada lembar kerja Microsoft Word ini terdiri dari dua tampilan, ya teman-teman. Ada yang tampilannya ini grafik, ada juga yang tampilannya itu ya, Microsoft Excel atau identik atau seperti Microsoft Excel ya ini. Nah, tampilan yang seperti Microsoft Excel ini digunakan ya untuk mengubah isi datanya. Nah, di sini saya ambil contoh misalkan data peserta pemilu ya. Nah, ini calon A misalkan. Nah, ketika di sini saya enter nanti akan ada perubahan pada grafik ya, pada grafik ini ketika saya enter. Oke. Nah, itu ya akan berubah. Nah, begitupun jika saya ketik ya, saya edit pada kolom C ini. Kolom C misalkan. Kemudian enter juga akan berubah. Jadi ikut dengan data pada tampilan Microsoft Excel-nya ini. Oh, ini harusnya B. Nah, selain bagian atas ini, ada juga keterangan di sebelah kiri. Nah, ini ketika teksnya itu panjang ya, maka seperti kepotong ya, atau tulisannya nggak utuh. Nah, itu kita klik antara kolom A dan kolom B, pas di garisnya, klik 2 kali. Nah, kemudian ini saya ganti lagi ya, ini cuman contoh ya.
Oke, nah kemudian kalau misalkan filenya ini ya atau keterangan yang bagian atas ini mau ditambah, misalkan tambah satu kolom lagi yaitu calon C misalkan. Nah, kita ketik di kolom E-nya ini itu calon D. Nanti secara otomatis ketika di enter akan menambah kolom dengan sendiri. Ya. Nah, ini saya anggap udah ya, sudah untuk pengeditan datanya. Kita close. Jadi agar yang tampil itu hanya grafik. Nah, kemudian di atas ini ada title. Title ini untuk judul ya. Misalkan ini saya edit. Saya klik, saya edit data simulasi atau data pemilu misalnya. Nah, kemudian sekarang kita analisa atau kita baca ya, agar apa ya, hasilnya itu bisa dipahami atau tidak grafiknya. Karena biasanya grafik itu kalau tidak secara detail kita atur, kita pahami, nanti orang lain pun tidak akan bisa membaca grafik ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa warna ya, terutama ada 4 warna. Nah, masing-masing warna ini, calon A ini warna biru, kemudian calon B ini warna coklat, calon C ini warna silver, kemudian calon D ini warna kuning. Oke, yang ini ya. Nah, ini ada 4 warna. Ini ada 4 bagian atau 4 kelompok ya kira-kira. Atau 4 partai misalkan. Partai pepaya ini yang sebelah kiri, kemudian sebelahnya apel, sebelahnya mangga, dan sebelahnya kelengkeng. Nah, sekarang kita baca datanya ya. Oke, sekarang di partai pepaya ini warna biru ya atau calon A ini berisi datanya itu atau suaranya itu 10 ya, teman-teman. Nah, kemudian di calon B atau pada batangnya itu warna coklat ini, nah ini secara ini belum bisa kita pahami karena di sini tidak ada keterangan secara real atau yang sejajar di sini nomornya. Nah, maka paling kalau ini 12 atau 13 ini. Nah, maka nanti kita cari solusinya agar di setiap batang ini ada angkanya. Jadi misalkan di sini 10 berarti 10 di sini atasnya ini. Oke. Nah, ya. Oke, kemudian yang partai apel juga ini warna biru itu 20, kemudian coklat 25, kemudian silver atau calon C itu 15, kemudian kuning atau calon D itu 10. Nah itu ya, punya warna yang berbeda-beda setiap kelompok atau partai. Oke, nah sekarang kita tampilkan agar di bagian atas batang itu ada keterangan angka. Nah, itu penting sekali ya. Nah, kita pilih quick layout, kemudian pilih layout 4. Layout 4. Atau kalau nggak layout 4 itu pilih yang ini, boleh. Nah, tapi di sebelah kirinya memang tidak ada keterangan. Nah, untuk menambahkan keterangan
atau pilih yang ini. Nah, ini ada keterangannya di sini. Suara, ini suara. Oke, kemudian untuk warna batangnya kita bisa ubah ya. Itu pilihannya adalah di change colors. Ya, di sini ada colorful, ada monochromatic. Nah, kalau colorful ini warnanya itu berbeda-beda ya. Colorful, kemudian kalau monochromatic itu satu warna, tapi ada yang tipis, ada yang tebal, itu aja sih. Nah, misalkan saya lebih suka ini, warna ini. Oke, kemudian di sini ada shape style, ini pilihan grafiknya ya. Silakan teman-teman pilih yang mana aja ya sekiranya ini ya. Paling penting adalah data ini kita sendiri harus paham ya. Kalau kita sendiri belum paham isi dari data ini, maka kemungkinan besar orang lain pun tidak paham itu isi data apa ya, kemudian isinya apa aja itu. Tapi kalau kita sendiri sudah paham, saya rasa orang lain pun nanti akan paham ya, bisa menganalisa. Baik, kemudian nah di sebelah sini ini saya akan berikan keterangan ini suara misalkan. Nah, kita bisa pilih add chat element. Kemudian ini akses ya, itu akses adalah keterangan tadi yang angka ini itu berada di bawah ya, atau dihilangkan gitu. Kemudian kalau akses title itu judulnya ya, mau di samping akses titelnya atau di bawah gitu ya. Kemudian kalau chat title ini khusus untuk judul grafik. Nah, di sini saya pilih about chat ya. Nah, ini bisa diisi misalkan data pemilu. Data pemilu contohnya. Kemudian lanjut lagi data label. Ini label ini angka yang tadi yang di setiap batang ya. Nah, ini ada yang bisa di tengah, ada juga yang di bawah. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, tapi saya nggak pilih ya. Kemudian data tabel. Nah, ini tabel ini kita bisa tempelkan di grafik ya. Jadi sangat lengkap lah sudah ya ini. Tuh, ada data calonnya langsung ada di tabelnya di grafik ini. Nah, ini semakin lengkap. Jadi sangat-sangat mudah untuk memahami atau menelaahnya. Atau kalau enggak juga nggak apa-apa seperti ini. Kemudian kalau error bar ini ya tampilnya seperti ini. Kemudian kalau grid itu ada garis ya, ada yang primary mayor horizontal itu garisnya ke samping ya. Saya pakai yang ini. Kemudian legend ini ya, keterangan warna ya, mau di kanan atau dihilangkan ya, atau di atas, di sebelah kiri atau di bawah. Saya pilih di bawah atau bottom ya. Kemudian trending ini untuk garisnya ya, kita beri garis ya, misalkan linier, misalkan calon A aja ini yang dikasih garis misalkan. Nah, oke, kemudian kalau misalkan kita ingin ubah warna satu persatu ya teman-teman, satu persatu misalkan
warna calon A ini atau warna biru mau saya ganti nih ya, saya klik yang warna biru aja, kemudian saya fill lalu pilih warna yang lain. Nah maka hanya satu itu yang diubah tuh, misalkan saya ganti jadi biru tua. Nah yang lain juga sama bisa diubah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah satu ini ya, ketika saya blok warna ininya saya ganti latar belakangnya, itu pilih save outline, maaf ya, pilih sepil. Sepil, oke, itu warna belakangnya. Misalkan saya pilih warna ini. Nah, kemudian untuk jenis hurufnya kita ubah di home ya. Misalkan jenis hurufnya saya ganti ke Arial misalkan. Hurufnya tebal misalkan. Oke. Baik, saya rasa cukup ya tutorial kali ini ya. Ini saya rasa sudah mudah untuk dipahami ya, data ini ataupun grafik yang baru saja saya buat ini secara umum baik kita ataupun teman-teman itu sudah bisa membaca datanya atau menelaah ya. Baik, saya rasa cukup. Oke, dan apabila ada pertanyaan ya silakan tulis di kolom komen, dan jangan lupa untuk dukung kami terus agar channel ini terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.